Selamat pagi, hari ini kita akan bahas eh, tentang Project Cost Management ya. Kelanjutan dari materi kemarin. Kalau materi kemarin kita sudah bahas tentang eh, Project Time Management eh, terkait dengan membuat penjadwalan proyek. Hari ini kita akan bahas tentang cost atau biaya atau budget ya dalam membuat rancangan maupun nanti dalam implementasi proyek. Nah, sebelumnya kita bahas apa sih pentingnya project cost management. Yang pertama, seperti kita ketahui, IT project itu mempunyai track record yang jelek ya. Uh, Kalau terkait dengan kesesuaian dengan budget yang ditargetkan ya. Banyak project IT yang akhirnya setelah selesai itu melebihi budget ya. Jadi tidak sesuai dengan budget, tidak sesuai dengan anggaran yang direncanakan di awal. Ada berbagai riset di Amerika pun banyak project IT yang merugi atau kenapa merugi karena budget akhirnya setelah selesai proyeknya atau mungkin di pertengahan itu ternyata anggaran yang digunakan itu lebih besar daripada yang direncanakan sehingga bisa merugikan perusahaan yang membiayai proyek tersebut. Nah, sebelumnya kita bahas dulu terkait dengan cost itu apa? Cost di sini definisinya resource atau mungkin ya resource itu bisa berupa uang maupun barang uh, yang diberikan ya, yang harus hilang gitu, direlakan untuk mencapai tujuan yang spesifik, tujuan khusus ya, atau sesuatu yang diberikan ya. Sebagai gantinya nanti kita mendapatkan tujuan khusus tadi. Biaya biasanya cost itu biasanya diukur dengan satuan uh, mata uang ya, satuan mata uang bisa dolar, kalau di Indonesia rupiah gitu ya. Kemudian di sini definisi project cost management itu adalah proses-proses yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa sebuah project itu selesai dengan budget sesuai dengan yang disetujui di awal. Nah, itulah project cost management. Nah, kemudian kita lihat definisi proses-prosesnya. Proses-proses apa saja yang ada di dalam project cost management. Yang pertama ada cost estimating, yang kedua ada cost budgeting, yang ketiga ada cost control. Apa itu cost estimating? Di cost estimating kita mendevelop atau membuat perkiraan atau estimasi biaya dari resource ya, yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek ya. Jadi komponen-komponen resource ketika kita ingin membuat atau menyelesaikan sebuah proyek itu kita hitung, kita perkirakan satu persatu komponen resource-nya. Misalnya kita membutuhkan resource, misalnya butuh komputer, butuh server, itu kan biaya kita perkirakan biaya masing-masing yang dibutuhkan. Ataupun untuk resource, human resource ya, misalnya kita butuh programmer berapa, programmernya nanti akan bekerja berapa lama, dibayar berapa, itu kita hitung semua. Kemudian ada cost budgeting. Cost budgeting di sini kita mengalokasikan keseluruhan biaya yang diestimasi tadi ke dalam individual work item ya, untuk membuat atau menciptakan sebuah baseline ya, yang nanti digunakan untuk
mengukur performa. Jadi kalau estimating tadi menyusun perkiraan biaya setiap komponen itemnya, nah nanti perkiraan keseluruhan biayanya itu nanti yang digunakan untuk mengukur performa itu ya cost budgeting ya keseluruhannya. Kemudian ada cost control. Di sini kita proses untuk mengontrol perubahan dari budget proyek. Misalnya ada bagian dari proyeknya ada perubahan, tentunya nanti akan mempengaruhi budget, sehingga di situ perubahannya harus kita manage dengan baik. Nah, kemudian prinsip dasar dari cost management. Nah, kenapa kita perlu walaupun mungkin kita project manager di bidang IT, kita harus memahami tentang cost management itu. Kenapa? Karena biasanya kebanyakan sebagian besar ya, mungkin di perusahaan itu pihak eksekutif atau mungkin atasan ya di dalam perusahaan, istilahnya executive board, itu biasanya mempunyai pemahaman yang lebih baik atau lebih memahami dan lebih tertarik di dalam istilah-istilah finansial dibanding dengan terminologi atau istilah-istilah IT. Sehingga karena hal tersebut, seorang project manager, walaupun kita basicnya itu bidang IT, harus paling nggak bisa berbicara dengan bahasa mereka ya, bahasanya para atasan ini ya, sehingga kita perlu memahami sedikit-sedikit tentang cost management. Nah, kemudian ada istilahnya profits ya. Profits ini atau keuntungan itu biasanya pemasukan dikurangi pengeluaran ya. Pemasukannya berapa dikurangi pengeluaran berapa. Kemudian ada life cycle costing. Life cycle costing di sini biasanya mempertimbangkan total cost kepemilikan, siapa yang nanti mempunyai hak milik dari project tadi, atau mungkin biaya development-nya ya, ditambah dengan biaya support dari proyek itu. Termasuk di dalam life cycle itu, misalnya kita mengembangkan sebuah sistem IT, life cycle costing ini termasuk nanti biaya pemasangan dan biaya maintenance itu juga masuk ke dalam life cycle costing. Kemudian ada cash flow analysis. Cash flow analysis ini istilahnya kita memperkirakan ya, anggaran yang harus dikeluarkan, pengeluaran dan pemasukan tahunan ya, yang perkiraan pemasukan pengeluaran tahunan untuk sebuah proyek ya. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan tahunan, cash flow tahunannya berapa, dalam setahun berapa pemasukan, berapa pengeluaran, itu nanti untuk menghitung cash flow analysis. Kemudian prinsip dasar yang lain terkait dengan cost management. Jadi ada beberapa tipe cost ya di dalam cost management. Yang pertama ada tangible cost. Tangible cost atau benefits ya istilahnya. Jadi ini biaya atau keuntungan dari sebuah organisasi yang secara mudah dapat diukur dengan dolar atau dalam rupiah. Sehingga biaya atau keuntungan yang dapat diperoleh organisasi ya, atau organisasi yang mengerjakan proyek tadi yang dapat diukur ya. Jadi tangible itu bisa diukur dengan mudah dengan dolar atau dengan rupiah ya. Jadi misalnya misalnya biaya untuk kita membeli server, nah itu kan mudah diukur dengan dolar, harganya berapa rupiah, berapa juta rupiah gitu ya. Kemudian ada intangible cost atau intangible benefits, itu biasanya biaya atau mungkin keuntungan ya
yang susah untuk diukur dalam terminologi mata uang ya. Jadi tidak bisa diukur dengan uang. Misalnya ada istilahnya kebahagiaan, kenyamanan. Nah, itu kan intangible cost, tidak bisa diukur dengan uang. Kemudian ada direct cost, itu biaya yang langsung terkait dengan produksi produk tadi, produk atau service dalam proyeknya. Jadi biaya-biaya yang langsung terkait dengan pengerjaan proyek itu direct cost. Kalau indirect cost itu biaya yang tidak terkait atau tidak berhubungan dengan produk atau service dalam proyeknya, tapi di sini secara tidak langsung juga terkait dengan performa project. Jadi biaya tidak langsung ya, tidak terkait langsung. Kalau direct cost mungkin ya tadi contohnya biaya pembelian server, biaya mungkin biaya membayar atau gaji dari programmer gitu ya. Kalau indirect cost mungkin nanti ketika programmer itu membutuhkan biaya transportasi misalnya ya, itu kan tidak langsung dengan projectnya, tapi diperlukan juga. Kemudian ada sunk cost, itu uang yang dikeluarkan di masa lalu ketika si tim proyeknya itu memutuskan proyek mana yang akan diinvest untuk atau dilanjutkan ya. Jadi misalnya ada biaya rapat untuk menentukan proyek mana yang mau dipilih, nah itu sunk cost ya, tidak termasuk ke dalam biaya proyeknya. Kemudian basic prinsip dasar dari cost management selanjutnya ada learning curve teori. Jadi misalnya ada item dalam project kita itu yang diproduksi secara berulang, biasanya biaya unitnya itu tadi akan menurun ya. Karena istilahnya kita sebagai tim yang sudah sering mengerjakannya, itu sudah berpengalaman, paling enggak sudah punya polanya untuk menciptakan tadi, sehingga biaya untuk menciptakan item yang sudah sering diproduksi tadi lebih murah. Itu learning curve teori. Kemudian ada prinsip yang lain yang perlu dipahami, yaitu terkait dengan reserve. Itu dolar atau uang ya, yang biasanya dimasukkan ke dalam biaya estimasi. Fungsinya apa reserve ini? Untuk memitigasi resiko biaya. Biasanya kalau ada situasi di masa depan yang tidak terduga, yang sulit untuk diprediksi ya. Jadi biasanya disebut dengan biaya lain-lain ya. Biaya lain itu yang dimasukkan untuk keperluan mitigasi. Kalau di masa depan itu ketika kita mengerjakan proyeknya itu ada masalah atau ada biaya tidak terduga yang harus dikeluarkan, sehingga nanti tidak merugikan tim proyek. Kemudian untuk reserve di sini ada dua tipe, ada contingency reserve, ada management reserve. Kalau contingency reserve ini biasanya dipersiapkan untuk situasi di masa depan yang sebagian itu direncanakan ya, sehingga dimasukkan ke dalam dasar ya, atau baseline biaya project. Jadi diketahui sebagian ya, diperkirakan sebagian akan terjadi. Kemudian ada manajemen reserve, ini reserve atau biaya lain-lain yang diperlukan untuk menemui jika ada situasi di masa depan yang sama sekali tidak
diketahui, unpredictable ya. Jadi kalau contingency arti sebagian direncanakan, sebagian diketahui. Kalau manajemen resource sama sekali tidak diketahui. Kemudian selanjutnya di dalam project cost management ada proses namanya cost estimating. Nah, di sini project manager harus melakukan estimasi biaya secara serius ya. Jika mereka ingin menyelesaikan project dalam batasan budget yang tepat ya, sehingga sangat penting untuk kita bisa mengestimasi dengan tepat biaya proyek yang mau kita kerjakan. Nah, selain itu kita penting untuk mengetahui tipe-tipe perkiraan atau estimasi cost-nya dan bagaimana mempersiapkan estimasi cost-nya dan problem-problem yang terkait dengan estimasi biaya untuk proyek IT. Nah, kemudian ada cost management plan. Cost management plan ini merupakan sebuah dokumen yang mendeskripsikan bagaimana organisasi akan mengelola ya biaya variansi di dalam proyeknya. Biasanya biaya proyek terbesar itu berasal dari biaya pegawai atau tim yang mengerjakan ya, human resource-nya yang memakan biaya paling besar. Sehingga project manager harus mengembangkan sebuah track untuk memperkirakan biaya labor ini atau human resource-nya. Kemudian ada beberapa tool dan teknik untuk memperkirakan biaya ini. Yang pertama ada teknik analog atau top down, estimasi biaya secara top down. Top down ini biasanya kita membuat perkiraan biaya project dengan mempertimbangkan biaya aktual, ya, biaya real dari proyek yang sebelumnya atau proyek yang mirip ya, yang nanti kita gunakan sebagai basis, sebagai dasar untuk membuat estimasi biaya proyek yang akan dikerjakan. Kemudian ada bottom up estimate atau estimasi secara bottom up. Di sini kita melakukan estimasi item-item individu, item-item pekerjaan individu. Jadi semua task itu diperkirakan satu persatu sehingga nanti kita bisa membuat perkiraan keseluruhan biaya total proyeknya. Kemudian ada parametric modeling, biasanya menggunakan parameter atau karakteristik project tertentu. Kita buat model matematika untuk mengestimasi biaya proyek. Kemudian ada computerized tool, ini toolnya seperti spreadsheet. Kemudian ada mungkin kita menggunakan project management software. Itu untuk memperkirakan biaya anggaran yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah proyek, untuk mempermudahnya. Nah, kemudian kita akan lihat contoh cost estimate ya. Nah, ini contoh cost estimate. Ini sebuah project surveyor pro proyeknya. Estimasi biaya untuk proyek surveyor pro proyek. Nah, di sini kita lihat WBS item. Jadi estimasi biaya di sini kita gunakan sebagai dasar adalah WBS itemnya. Nah, maka WBS item itu harus jelas dan detail. Nah, ini contohnya di sini ada project management. Di dalam project management ada biaya untuk project manager, ada biaya untuk project team,
ada biaya untuk kontraktor. Nah, nanti kita perkirakan per unit per hours itu dibayar berapa. Jadi di sini kita perkirakan jumlah unitnya berapa. Jumlah unitnya berapa, atau jumlah unit atau jumlah jam ya, maaf. Jadi di sini bisa jumlah unit atau jumlah jam. Kalau di sini biaya yang dikeluarkan per unit atau per jamnya. Nah, ini kemudian di subtotal. Ini sama. Kalau project manager ya ini berapa jam dia bekerja, project member berapa jam dia bekerja, sehingga dikalikan di sini. Kalau dalam bentuk hardware, nah ini berarti jumlah unitnya berapa, nanti dikalikan. Software juga sama, berapa jumlah unitnya berapa. Nah, ini untuk training cost, jumlah unitnya berapa tinggal dikalikan di sini. Nanti ada subtotalnya. Kemudian di sini WBS level 1 totalnya itu dijumlahkan semua yang ada di kategori project management. Nah, nanti di sini dihitung berapa persen $306.000 ini dari total project cost estimate. Nah, kita lihat kalau di sini nanti dijumlahkan 100% ya harusnya. Seperti itu. Ini contoh yang lain kurang lebih sama. Nah, jadi nanti kita hitung berapa unit atau berapa jam ya, waktu yang digunakan untuk masing-masing resource, kemudian per unit per jamnya itu biayanya berapa, subtotalnya berapa, nanti dijumlahkan per kategori sehingga kita dapat mendapatkan nilai totalnya. Kemudian ada cost proses selanjutnya ini ya, yaitu ada cost budgeting. Cost budgeting meliputi bagaimana kita bisa mengalokasikan estimasi biaya project ke item pekerjaan secara individual dalam satuan waktu. Ya. Jadi nanti kita lihat estimasi per satuan waktu. Dalam hal ini satuan waktunya itu adalah per bulan. Jadi kita lihat alokasi biaya proyek per bulan yang harus dikeluarkan itu masing-masing berapa. Makanya di sini untuk cost budgeting kita membutuhkan WBS juga ya sebagai input. Nah, kemudian tujuan penting dari cost budgeting adalah untuk membuat sebuah cost baseline. Nah, jadi biaya dasar ya, untuk menghitung nanti progres performa sebuah project. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ini adalah contoh cost baseline ya. Cost baseline. Di sini bisa kita lihat WBS itemnya. Kemudian di sini adalah 12 bulan pengerjaan proyeknya. Jadi proyek tadi dikerjakan selama waktu 12 bulan, kemudian kita perkirakan biaya yang dikeluarkan dalam pengerjaan proyek ini setiap bulannya. Jadi pada bulan pertama itu biaya yang dikeluarkan itu untuk biaya apa saja, item apa saja dalam WBS. Misalnya untuk membayar project manager di bulan pertama, membayar project team di bulan pertama juga. Nanti berarti kita bisa lihat di bulan pertama itu berapa total perkiraan anggaran yang dibutuhkan. Bulan yang kedua misalnya
kita perlu software development, pengembangan ya. Ini sebelumnya di bulan-bulan sebelumnya belum ada. Jadi bulan kedua ini juga kita perlu biaya untuk kontraktor, kira-kira berapa. Bulan ketiga berapa, apa saja item yang perlu dikeluarkan biayanya pada bulan ketiga, pada bulan keempat sampai bulan kedua. Nah, sehingga nanti kita dapat totalnya di akhir, totalnya berapa, dan total masing-masing WPS item dan total biaya yang dikeluarkan pada masing-masing bulan atau setiap bulan. Tadi cost baseline. Nah, kemudian proses selanjutnya adalah cost control. Project cost control ini termasuk bagaimana kita bisa memonitor performa cost tadi, performa anggaran tadi ya. Kemudian memastikan hanya perubahan project yang sesuai saja yang dimasukkan ke dalam revisi cost baseline. Kemudian di dalam cost control kita juga perlu menginformasikan kepada project stakeholder untuk perubahan yang disetujui yang akan mempengaruhi biaya proyek. Kadang banyak organisasi di dunia yang mengalami masalah di dalam cost control ini. Nah, kemudian kita akan bahas tentang earned value management. Ini bagian dari cost management yang penting. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengukur performa biaya anggaran sebuah proyek. Jadi EVM ini adalah sebuah teknik untuk mengukur performa proyek yang mengintegrasikan antara scope, time, waktu, dan biaya. Jadi kita mengintegrasikan data scope, data waktu, time, data biaya. Nanti ketika kita akan menghitung earned value management, kita perlu punya baseline dulu. Jadi harus ada cost baseline-nya tadi ya, yang dihitung per bulannya. Nah, nantinya kita akan bisa menghitung berbagai indikator performa proyek. Nah, di dalam earned value management ini juga kita perlu memasukkan informasi real, informasi aktual secara periodik ya. Jadi kalau kita sudah membuat perencanaan di bulan pertama itu biaya yang dikeluarkan kira-kira berapa di perencanaan ya. Ketika proyek berjalan 1 bulan, maka perlu kita masukkan itu biaya sebenarnya itu berapa sih? Apakah sama antara biaya yang direncanakan dengan biaya realnya? Nah, itu nanti yang akan kita hitung. Nah, ini ada beberapa istilah term ya di dalam teknik earned value management. Yang pertama ada plan value (PV) ya. Sebelumnya disebut juga dengan BCWS ya, atau budget cost of work ya. Jadi plan value ini juga biasa disebut sebagai budget ya. Istilahnya bagian dari atau total estimasi biaya yang direncanakan yang kemudian disetujui sama stakeholder untuk dikeluarkan atau digunakan dalam aktivitas proyek selama jangka waktu tertentu ya, jangka waktu yang disepakati. Jadi istilahnya plan value ini ya biaya yang direncanakan yang akan dikeluarkan untuk menyelesaikan proyek setiap waktu tertentu. Kemudian ada actual cost. Actual cost ini ya biaya real ya, biaya real. Sebelumnya disebut sebagai actual cost of work performed. Jadi total biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan untuk menyelesaikan sebuah proyek selama periode tertentu. Kemudian ada earned value (EV), sebelumnya disebut sebagai BCWP atau budget cost of work.
merupakan estimasi ya, estimasi nilai nilai pekerjaan fisik yang sebenarnya diselesaikan. Mari kita lihat. Jadi EV ini berdasarkan biaya yang direncanakan dari proyek. Berapa persen pekerjaan yang diselesaikan pada jangka waktu tertentu. Misalnya ketika kita sudah sampai dalam 1 bulan, rencananya 1 bulan itu kita bisa menyelesaikan 20% dari proyek, ternyata setelah dikerjakan ternyata baru selesai 15%. Berarti kan kita earn value-nya itu ya 15% dari plan value. Nah, itulah EV. Kemudian ada rate of performance, RP. Ini merupakan rasio ya. Rasio dari pekerjaan real yang selesai. Jadi persentase pekerjaan yang direncanakan yang sudah selesai pada jangka waktu tertentu. Misalnya di sini tadi ya sudah saya contohkan, misalnya sebuah proyek instalasi server selesai setengahnya ya di minggu pertama ini, diharapkan selesai setengahnya. Jadi rate of performance-nya akan 50%. Karena di akhir minggu pertama ternyata yang direncanakan itu harusnya 100% ya di 1 minggu pertama, ternyata hanya 50%. Maka nanti rate performanya berarti kan cuma 50% dari yang direncanakan semula. Nah, kemudian ini ada formulanya, rumusannya. Kalau earn value itu rumusannya EV sama dengan PV to date. Nah, jadi PV sampai tanggal tertentu dikalikan RP. Ya, RP performanya berapa. Jadi yang selesai itu berapa persen. Kemudian ada cost variance. Cost variance ini EV dikurangi AC. Aktual cost. EV dikurangi aktual cost. Kemudian ada schedule variance. SV sama dengan EV dikurangi PV. Kemudian ada cost performance index CPI. Ini biasanya EV dibagi AC. Kemudian ada schedule performance index. Formulanya SPI sama dengan EV per PV. Kemudian ada estimate at completion. Jadi ini istilahnya perkiraan biaya yang dikeluarkan ketika nanti selesai. Jadi misalnya ketika sudah 50% itu dianalisa, ternyata banyak masalah yang terjadi gitu. Sehingga ketika 50% tadi baru selesai 40%, maka kita buat perkiraan kira-kira nanti selesainya itu kita butuh biaya berapa. Jadi bisa jadi nanti biayanya membengkak, ya, perkiraannya seperti itu, EAC. Kemudian ada estimate time to complete, jadi ini kira-kira nanti selesainya itu kapan selesainya ya. Dari yang direncanakan itu akan molor berapa lama. Nah, itulah. EAC ini sih rumusannya BAC ini sama dengan istilahnya budget at completion. Itu sama dengan CVV, kumulatif PV di akhir proyek. Nah, ini aja dulu kita lihat contoh kasusnya ya. Ini sebuah proyek. Di sini kita bisa lihat WBS-nya, item-item pekerjaannya. Kemudian di sini ada tanggalnya atau waktunya ya, dari bulan Januari sampai bulan Desember. Kemudian di sini ada perkiraan biaya yang dikeluarkan untuk setiap item BPS-nya. Misalnya di Januari perlu pengeluaran untuk plan and staff proyek.
4.000, Februari 4.000 juga untuk item WBS yang sama. Kemudian di bulan Februari 4.000 sama ada biaya untuk analis requirement. Nah, seperti itu kira-kira ya. Nah, di sini kita di contoh ini kita melakukan sebuah analisa atau evaluasi proyek di bulan Mei ya, untuk menghitung tadi ya, ada AC-nya, EV-nya dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada perhitungan dari yang direncanakan itu aktualnya berapa persen sih yang selesai ya. Maka di sini ada plan value, ada persen completennya ya. Kita lihat di sini yang 100% ini antara plan dan aktual ini sama-sama. Ternyata yang beda itu di sini ya, di design form report and query. Di sini direncanakan 75%, ternyata aktualnya cuma 50% yang selesai. Nah, maka di sini untuk perkiraan monthly plan value ini cuma cara menghitungnya dijumlahkan saja di sini, jumlahkan saja. Nah, kalau kemudian di sini kumulatif ya, di ini misalnya 4.000, bulan kedua 10.000, berarti kumulatif plan-nya ya 4.000 tambah 10.000. Di sini ada lagi 10.000, berarti kan 4.000 tambah 10.000, 10.000, 24.000 gitu ya. Kalau monthly actual cost-nya, nah ini biaya realnya, biaya real yang dikeluarkan. Nah, misalnya di sini ada biaya realnya di Januari 4.000, di Februari ternyata 11.000, di Maret ternyata 11.000 juga, di April 12.000 ini realnya ya. Kemudian di bulan Mei 15.000 misalnya. Nah, ini kumulatif ya, dijumlahkan saja satu persatu. Nah, kemudian di sini ada monthly earn value ya. Monthly earn value-nya ternyata di bulan Januari Februari sama. Kenapa sama? Karena di sini ya, di sini sama-sama 100%. Jadi dianggap sama. Di sini earn value-nya, nah bedanya nanti di sini. Nah, di sini kan 75%, di sini 50% ya. Maka cara menghitung earn value ini kita lihat di kumulatifnya dulu. Di sini ada 43.000, dihitung dari mana? Ada 450 ini dari mana? Dari sini ya, aktual kompletnya. Ini 450 dibagi 475, plan kompletnya, dikalikan 46.000, dikali 46.000 ini JPV, kumulatif plan value di bulan Mei. Nah, dapatnya 43.333, kurang lebih ini ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan monthly earn value pada bulan Mei, 43.000 dikurangi 34.000. Kumulatif earn value di bulan April, kira-kira seperti itu ya. Berarti di sini kita lihat EV pada bulan Mei 43.300, kemudian PV pada bulan Mei juga 46.000, AC-nya aktualnya itu 53.000. Nah, di sini kita bisa menghitung CV, EV dikurangi AC, minus ya, CSV juga minus, kemudian CPI 81%, SPI 60%. Nah, kemudian kita bisa menghitung estimasi biaya pada waktu nanti selesai ya. Nah, selesainya berapa? Nah, nanti di original plan-nya kita jumlah yang ini kumulatifnya ini ya, kan 100.000 ya, 100.000 dibagi CPI. Nah, jadi 100.000 ini dibagi CPI untuk menghitung EAC. Kemudian estimated time to complete 12 bulan, ini kan rencananya 12 bulan, dibagi SPI di sini dapatnya 12,75, kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya ada istilahnya project portfolio management. Nah
beberapa organisasi biasanya mengumpulkan dan mengontrol proyek-proyek yang sudah jadi ya, atau investmentnya ke dalam satu aktivitas portofolio. Project portfolio management itu mempunyai 5 level ya. Kita bisa menempatkan proyek tadi di satu database, membuat prioritas ya project di database kita, membagi project ke dalam 2 atau 3 budget berdasarkan tipe investmentnya, bikin automasi repository, atau mungkin menggunakan teori portofolio modern ya, untuk mengurangi resiko. Kira-kira seperti itu dari saya, kurang lebihnya minta maaf.